Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Teman-teman yang saya hormati, selama ini kita telah menjalani puasa dengan sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa puasa adalah satu ibadah yang begitu istimewa dalam Islam, termasuk ibadah atau ritual paling tertua, yakni selain sholat dan kurban. Kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, puasa itu seperempat dari iman. Karena dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW menyebutkan puasa itu setengah dari sabar. Dan dalam hadisnya yang lain, beliau juga menyebutkan sabar itu setengah dari iman. Jadi puasa seperempat dari iman, kata Imam Al-Ghazali. Teman-teman, di sini saya tidak akan panjang lebar membahas tentang apa itu puasa, bagaimana teknis pelaksanaannya, apa saja rukun, syarat, hal-hal sunnah dan yang membatalkannya. Tapi saya lebih ingin bukan menggurui, sekedar sharing saja mengenai filosofi atau istilah Islamnya hikmah dari puasa itu sendiri. Dari asal katanya, puasa itu berasal dari dua bagian kata dalam bahasa Sanskerta, yakni upa dan wasa. Upa berarti mendekatkan diri dan wasa kepada Yang Maha Kuasa. Itulah puasa. Setidaknya ada 4 tujuan atau fungsi utama yang ingin kita raih melalui ibadah puasa. Yang pertama, tujuan normatif. Karena puasa adalah salah satu ibadah mahdhah yang tertuang dalam rukun Islam. Seperti yang sering kita dengar bersama, ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang pertama, tujuan normatif atau secara aturan. Kemudian yang kedua, tujuan purifikatif atau penyucian diri kita. Karena dalam ayat tersebut di akhirnya disebutkan la'allakum tattaqun, untuk membersihkan diri kita dari berbagai kotoran dan dosa yang menempel. Karena bulan Ramadan juga dijelaskan bulan yang penuh maghfirah atau ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang ketiga adalah tujuan preventif atau perlindungan. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, as-saumu junnatun. Puasa seperti perisai yang membentengi diri, menjadi sarana pengendalian diri terhadap hal-hal yang berbau maksiat, atau bahkan hal yang halal untuk sementara waktu tidak kita kerjakan, tidak kita turutin nafsu kita untuknya, seperti makan, minum, dan sebagainya. Kemudian tujuan atau fungsi yang keempat yakni fungsi
preservatif atau pemeliharaan. Kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah maka kau akan sehat. Itulah kurang lebih 4 tujuan atau fungsi dari puasa. Selain itu, kalau kita analisis lebih dalam, sebenarnya juga masih banyak tujuan dari puasa itu sendiri yang secara dalam bisa kita maknai, seperti hikmah-hikmah sosial, di mana ketika kita puasa, akhirnya kita bisa merasakan bagaimana orang-orang di luar sana sehari-hari hidup dalam kelaparan dan kehausan. Untuk kemudian harapannya kita bisa di kemudian hari mengasihani, bersedekah, dan berbuat baik, membantu saudara-saudara kita yang lemah atau kaum duafa di luar sana. Melalui puasa juga Islam ingin mengajarkan kepada kita untuk coba rasakan lapar dan haus dalam bingkai keindahan. Islam ingin kita merenungkan dengan spiritualitas yang lebih dalam dari biasanya, bahwa dalam puasa dengan merasakan lapar dan haus sebenarnya ada hikmah tersembunyi yang jarang kita pikirkan. Terlebih manusia hari ini yang kebanyakan pola-pola hidupnya serba materialis, hedonis, praktis, dan sebagainya, yang seolah-olah membuat satu pemikiran, satu tolak ukur kesuksesan, di mana kita dianggap sukses atau berhasil dalam menjalani hidup ketika terjauhkannya kita dari rasa lapar dan dahaga. Sehingga orang-orang hari ini selalu menumpuk-numpuk harta kekayaannya, bahkan tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa-masa yang akan datang, untuk keturunan-keturunannya. Sehingga dia merasa safety atau aman dari ancaman-ancaman lapar dan haus di masa depan. Padahal lapar dan haus menurut tradisi Islam tidak selalu negatif, tidak selalu buruk. Oleh karena itu, melalui puasa, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa cobalah bijak dalam memaknai realitas ini antara lapar dan haus, kenyang dan tercukupinya kebutuhan kita. Lapar tidak mesti negatif, haus tidak mesti buruk. Lapar dan haus adalah penting, hal yang baik bagi kita jika kita tempatkan sesuai posisinya secara proporsional. Begitu juga kenyang. Kenyang juga penting bagi kita dalam posisinya tertentu. Bisa jadi lapar dan haus, kata Jalaluddin Rumi dalam kitabnya, adalah satu jalan yang lapang, yang luas untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi bisa jadi juga karena lapar dan haus, kita bisa melakukan hal-hal yang di luar kendali kita, marah, kemudian kriminal, dan sebagainya. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, kadal fakru ayyakunu kufran. Karena kefakiran seringkali dekat kepada kejahatan atau kriminalitas, kekufuran. Nah, oleh karena itu sebaiknya melalui puasa ini kita kembali merenungkan hal-hal yang berkaitan dengan materi. Islam tidak mengajarkan kita untuk kemudian anti materi, karena dalam tradisi spiritual muslim atau sufi disebutkan konsep zuhud,
Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi juga memanfaatkan dunia seperlunya sesuai kebutuhan secara proporsional, bahwa dunia bukanlah hal yang pertama dan utama, tapi hal yang kedua dan bersifat sekunder. Yang utama dan pertama tetaplah akhirat. Baik teman-teman, sekian kultum singkat yang bisa saya bagikan mengenai filosofi atau hikmah dari puasa. Intinya, kesimpulannya, kata para sufi, eh, rasa lapar dan dahaga, intinya perut dan mungkin juga kemaluan dan semua anggota badan itu seperti ibaratnya sebuah batu yang terikat pada sebuah balon yang terbang bernama hati, akal, dan spiritual kita. Jadi jika ingin hati dan pikiran kita terus terbang mendekatkan diri kepada Allah, maka perkecil gaya yang diciptakan oleh perut dan kemaluan kita dan seluruh anggota badan kita yang buat kita terjauhkan dari Allah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.